19.45 dimulai aja. Oke, di sini kan bakal bahas kuis 1 yang kelas Buiin, di mana soalnya itu di titik 1 ada roll sini, terus di titik 2-nya ada, pegas, ada 2 pegas, terus di titik 3-nya ada jepit. Nah, di member 1 itu ada beban terpusat sebesar 4P di jarak 0,3 dari titik 1, terus ada beban terbagi rata di member 2 sebesar, 1P per L dan beban terpusat juga sebesar 2P di jarak 0,4 L dari titik 3 dan beban terpusat 4P di titik 2, tepat di join 2. Nah, ada pegas ada pegas, untuk gaya rotasi ya di sini, 1/2 EI per L, kilonewton meter per radian, sama yang vertikalnya, yang translasi sebesar 4 EI per L kuadrat kN per meter. Nah, di sini, kondisinya tumpuan 3 berputar sudut searah jarum jam, berarti negatif, berputar sudutnya sebesar 1/100 PL kuadrat EI radian. Berarti dia, eee, berpengaruh terhadap, yang rotasi, yang momennya berarti. Terus pertama yang harus dilakuin itu menentukan sistem koordinat membernya. Di sini kan ada, 2 member ya, ini 1, kelihatan nggak sih titik-titik itunya? 2. Terus, di titik 1 itu adalah roll, di mana roll itu tuh dia free sama restrain. Beloman ya? Belum sih gue. Sistem koordinat member itu kayak menentukan, eee, kita tuh ke depannya bakal kayak gimana, sistem sistem koordinat strukturnya. Ngitungnya itu kan jadinya kalau di sini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi dari atas, bawah gitu, dimulai dari kiri. Terus yang di member kedua juga gitu. Nah, di sistem koordinat struktur, itu dilihat tuh berdasarkan di soal, di join 1 ada roll, di mana roll itu free sama restrain. Terus kalau misalnya pegas itu free-free, kalau jepit itu, free restrain. Terus kalau sendi itu, eee, free-free juga sama kayak pegas. Nah, terus di sini kan di nomor 1 itu kalau, saya menandakan warna merah, ya kan. Terus juga penomorannya itu dimulai dari free dulu. Di sini berarti kan yang warna merah ada ini 1, terus kan mulainya dari atas lagi 2, 3, terus ada restrain dimulai dari sebelah kiri lagi atas 4, 5, 6. Nah, terus matriks kekakuan member. Matriks kekakuan member ini ada rumusnya, sebentar.
Nah, rumusnya itu yang ini matriks kekakuan member SM ini, eee, ada matriks 4 kali 4. 12, di sini dikasih contoh ya, misalnya 12 EI ZI per LI pangkat 3. Apa sih yang dimasukin? 12-nya tetap, itu rumus ketetapan, terus EI-nya itu yang dimasukin dari soal di sini member 1, misal SM1, berarti kan kita ngitung dari member 1 kan. EI-nya di sini ada 3 EI, ya kan, di member 1. Masukin tuh 3, terus, per LI. LI-nya itu panjang member 1. Kalau di sini di soal ini member 1 itu sepanjang 1 L kan. Jadinya 12 dikali 3 per 1. Terus, ada 6 EI/ZI per LI dimasukin juga. EI-nya kan tadi 3, 6 dikali 3 per 1 kuadrat gitu, kayak gitu. Nah, udah dimasukin ke rumus itu dapatlah hasil ini kan SM1 sama SM2. Terus, matriks kekakuan struktur. Matriks kekakuan struktur ini tinggal diurutin aja, yang dari SM1 dan SM2. Dimulai dari free dulu. Ini kan free-nya ada 1, 2, 3 kan. Nah, dimulai dari free, dimasukin tuh, dirapihin. Di sini ada satu-satu gitu ya, berarti tinggal dimasukin dari sini yang satu-satu yang mana nih? Ini kan 4L kuadrat gitu. Di SM2 nggak ada satu-satu, berarti dia sendiri 4L kuadrat. Terus, di 21 ada apa nih? Di 21 ada minus 6L kan. Nah, terus misalnya di 22 itu ada, ada dari mana aja, dari SM1 di 22 ada 12, di SM2 22 ada 70,3125, ditambahin nih, ditambahin jadi 82,3125. Nah, terus kan di terus di titik sini kan ada KM sama KV itu ya. Nah, kalau misalnya KM itu kan ada peradian, berarti dia berpengaruh terhadap momen. Kalau yang KV berpengaruh terhadap vertikalnya. Nah, momen di sini itu tuh yang 3, yang nomor 3, yang, vertikal itu yang nomor 2 kan. Jadi jadi ketika di SJ33 itu ditambahin, 1/2, terus ketika di SJ22 itu ditambahin 4, 4/1. Jadi kayak gini, ditambahin kan. Nah, terus, ini dibagi itu berdasarkan, lihat dari sini free-nya. Di sini kan free-nya ada 3, jadi dikasih batasan di sini sama di sini. Nah, setelah dikasih batasan itu, menentukan nih kalau di bagian sini itu SFF, di bagian sini itu SFR, di bagian sini SRF, di bagian sini SRR. Nah, berarti sama semua ya matriks 3 kali 3. Setelah itu, sampai sini ada yang bingung nggak? Ada yang mau nanya? Udah paham ya? Setelah itu, matriks beban. Kalau misalnya ada yang bingung terus mau disela nggak apa-apa. Terus setelah itu matriks beban, itu digambar dulu, membernya kan pertama. Setelah ini kan gambar member dulu, terus potongan member 1, terus member 2, digambar, dimasukin gaya-gaya yang ada di soal. Nah, terus setelah itu, cari momen nih, momen momen di setiap titiknya. Yang pertama dilakuin adalah cari momen. Gimana caranya?
Itu misalnya kita menghitung ini dulu ya, member satu. Di sebelah sini, itu hitungnya kan ada gaya beban terpusat sebesar 4 nih ya. Nah, ngitung momennya itu berarti rumusnya P dikali A dikali B kuadrat per L kuadrat. Dapatlah 0,588 PL. Terus kalau yang di sini, di sebelah kanannya rumusnya P A kuadrat B per L kuadrat, gitu. Dapatlah 0,252. Nah, untuk arahnya itu di matriks beban selalu selalu gini sama gini awalnya, gitu. Nah, terus kalau misalnya di member kedua, itu kan ada beban terbagi rata nih. Beban terbagi rata nyari momennya itu 1/12 QL kuadrat. 1/12 QL kuadrat ditambah beban beban terpusatnya, PAB kuadrat per L kuadrat. Dapatlah momen 0,2533. Nah, karena member ini, gayanya gayanya itu di tengah kan beban terpusatnya, jadi otomatis momen yang menahan di sebelah kiri dan kanan itu sama, besarnya, ya kan. Makanya di sini 0,2533, di sini juga 0,2533. Setelah itu, hitung gaya vertikalnya. Pertama, akibat beban terpusat 4P. Akibat beban terpusat 4P itu kan 4P arahnya ke bawah, berarti biar seimbang arahnya berarti ke atas, sini juga ke atas kan. Karena gayanya itu selalu berjalan dari kiri ke kanan, sebesar 4P. Nah, hitung vertikalnya gimana? It Misalnya hitung yang ini dulu, eh, hitung yang itu, rumusnya itu P dikali B per L. Oh iya, maksud A sama B itu yaitu misal ada members ini, terus ada P di sini, eee, ini A-nya, sepanjang ini B-nya ya, kayak gitu. Nah, ini rumus buat di sini, jadi kan 4 dikali berapa ya soalnya? 4 dikali 0,7 per 1, dapat 2,3. Terus kalau yang di kanannya, P dikali A per L, 4 dikali 0,3 per 1, dapat 1,2, kayak gitu. Nah, akibat setelah itu akibat momen di sebelah kirinya. Momen di sebelah kiri itu, dia kan arahnya ke bawah. Nah, dia akan berputar gini kan. Jadi ketika momennya ada di sebelah kiri, dia arahnya ke bawah, biar seimbang kita nahan ke atas gini. Terus ketika momennya berputar di member, yang sebelah kanan member satu tapi di sebelah kanan itu kan dia udah ke atas. Nah, untuk menahannya kita, ke bawah gini kan, gitu. Nah, terus hitung vertikalnya tinggal M per L aja kalau momen. Jadi 0,588 berhubung L-nya itu 1, jadi 0,588 dibagi 1. Nah, terus kalau misalnya yang momen akibat momen di sebelah kanan, ini kan arahnya ke bawah, biar seimbang nahan ke atas kan. Nah, terus karena dia muter ke sini,
Terus ketika di kiri dia momennya ke atas biar seimbang berarti ke bawah. Terus 0,25 dibagi 1 gitu, M/L. Terus udah selesai ditotalin. Ditotalin kalau positif ke atas, kalau negatif ke bawah, gitu. Salah. Nah, terus yang di kanan itu ada beban pertama ada beban terpusat, sama kayak tadi tinggal P dikali B per L, terus ketika di kanan P dikali A per L. Nah, tapi mudahnya itu kalau misalnya P-nya tepat di tengah, tinggal dibagi 2 aja bisa. Jadi P dibagi 2 gitu. Ini 2 dibagi 2 jadi 1, ini salah. Jadi 1, terus ini juga 1, ya kan. Terus, yang terbagi rata itu, beban terbagi rata, rumusnya Q dikali L per 2. Sebenarnya kan Q per L ya untuk mencari, gaya vertikal. Terus, karena dia ini ditahan oleh 2 tumpuan, jadi makanya dibagi 2, tuh. Nah, Q-nya itu 1, L-nya itu 0,8 dibagi 2 dapat segini. Ini juga arahnya ke atas karena dia kan gaya-gayanya ke bawah ya. Jadi nahannya ke atas. Terus momennya sama ngitungnya, terus ditotalin kalau positif ke atas, kalau negatif ke bawah. Nah, setelah itu, eee, ini kan, gayanya berjalan nih yang ini. Gayanya berjalan ke kiri dari, berlaku aksi reaksi, ketika ini ke atas berarti, di sini ke bawah gitu, berjalannya. Terus juga ini momennya tadinya berlawanan jarum jam, jadi searah jarum jam. Ini juga searah jarum jam. Nah, ini kan dia ke atas jadi ke bawah gitu. Ini juga, jadi searah jarum jam, ini dari ke atas jadi ke bawah. Nah, eee, ini ditotalin tuh semua vertikalnya, yang ditotalin semua vertikal yang ini sama yang 4P. Jadi hasilnya segini. Udah kayak gitu, ada AML nih, AML 1 itu berarti AML, yang ada di member 1, tinggal dimasukin yang ada di member 1 ini kan ada 3, ini dulu ya, apa namanya, vertikal dulu baru, mmm, mem momen. Kayak vertikal dulu baru momen yang ada di member 1. Ini kan 3,136 P ke arah atas, makanya positif, ya kan. Terus momennya ini 0,588 searah jarum jam, makanya positif. Terus ini 0,864 ke arah atas, berarti positif. Ini 0,252 PL, dia searah jarum jam, jadi negatif gitu. Nah, AML2 berarti yang ada di member 2. Itu 1,4 P ke arah atas, jadi positif. Di sini ini dulu. Ini, momennya 0,2533 berlawanan jarum jam jadi positif. Terus ini 1,4 P ke atas positif. Ini 0,2533 PL, dia searah jarum jam negatif, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Mau nanya, Apa? kalau bebannya itu ke atas, berarti momennya itu ke atas ya? Berarti Beban, beban yang 4P itu, misalnya. misalnya arahnya ke atas. Ya, Jadi vertikalnya apa momen yang 0,588? 0,588. Itu ke bawah. Itu Tetap ke bawah. kalau misalnya di matriks beban selalu kayak gitu arahnya. Oke. Tapi nanti
Si vertikalnya itu berarti ke bawah kan? Kalau misalnya vertikal akibat P, misalnya Hmm. P-nya arahnya ke atas. Berarti Ya. vertikal akibat P biar dia seimbang jadinya ke bawah. Tapi Hmm. kalau momennya kayak Hmm. tadi, ini dia ke bawah jadi ke atas, terus ketika di titik sini jadinya ke bawah gitu. Kalau yang 0,588-nya berarti sama gambarnya kayak gitu? Iya, Oke. Thank you. sama-sama. Ada lagi? Oke. Terus lanjut ke AC. AC itu dia free dulu baru restrainnya. Nah, free-nya itu kan tadi punya ada 1, 2, 3. 1 di titik 1 dia momen, terus 2 itu dia vertikal di titik 2, 3 momen di titik 2, di join 2, ya kan? Nah, tinggal masukin aja, tapi masukinnya itu yang ada di sini-sininya, bukan di dalam membernya lagi. Nah, kan di tadi 1 ada di titik 1 momen ya, momennya kan 0,588, dia searah jarum jam, jadi negatif kan kalau searah jarum jam. Nah, terus 2 itu dia vertikal di titik 2, berarti ini dia arahnya ke bawah jadi negatif. Terus 3 itu momen di titik 2 kan, berarti totalan dari ini sama ini. Terus 4 itu ada di vertikal titik 1, berarti yang ini minus 3, itu kan. Terus 5 vertikal di titik 3, jadi minus 1,4 kan. Terus 6 itu momen di titik 3. Dia berlawanan jarum jam jadi positif. Nah, habis itu tinggal dipisah aja AFC itu. Yang free, ARC yang restrain-nya. Kayak gitu. Jadi bukan karena dibagi 2, tapi lihat free sama restrain-nya. Nah, terus ke dimensi join. Pertama, DR. DR itu dia restrain. Nah, lihat nih di soal, itu kan ada yang tadi tumpuan 3 berputar sudut searah jarum jam sebesar 1/100 ya. Nah, dia satuannya radian. Berarti kita lihat di tumpuan 3 yang momen atau yang berotasi. Itu titik 6 kan. Nah, dia juga restrain, berarti DR ya, DR-nya itu ada kan dari 1/100 ya, 1/100 dia juga searah jarum jam, berarti negatif. Nah, ini makanya minus 0,01. Terus DF itu rumusnya inverse matriks SFF dikali AFC dikurang SFR dikali DR. Tinggal masukin aja data yang udah dipunya, terus hitung di kalkulator DF. Terus reaksi peletakan juga rumusnya udah ada, tinggal masukin data yang udah ada. Oh ya, yang DF ini itu hasilnya akan free, yang free ya datanya. Nih. Terus reaksi peretakan AR tinggal masukin datanya, dapat hasilnya kan. Terus gaya-gaya dalam itu DM1 berarti lihat dari member 1. Lihat dari di sistem koordinat struktur. Ini yang 1, terus ini yang 2. Yang 1 itu ada 4, 1, 2, 3 kan. Yang 2 ada 2, 3, 5, 6. Nah,
masukin dari data dimensi join, DM-nya. Tadi di DM1 berarti yang di member 1 itu kan ada 4, 1, 2, 3. Tinggal masukin tuh 4 itu kan 0, 4 itu 0. Terus 1, 2, 3 yang ini kan. Nah, tinggal masukin tuh jadi ke sini. Terus di DM2 itu ada 2, 3, 5, 6. Tinggal masukin yang ini, sama ini. Jadi DM2. Nah, terus AM itu udah ada rumusnya, tinggal dimasukin data-datanya, dapat hasilnya. Terus AM2 juga, ini pokoknya jumlah AM, DM gitu berdasarkan membernya ya. Nah, masuk ke pribadi, tinggal masukin data-data yang dari reaksi peretakan, yaitu dari AM-nya. Dari AM1 berarti untuk member 1 ada 3,52P itu vertikal di sini. Dia kan positif, jadi arahnya ke atas. Terus ada dia di sini kan 0 PL ya. Sebenarnya itu untuk momen di sini gitu. Tapi berhubung nilainya 0 jadi nggak ada. Terus ada 0,4791P itu untuk nilai ini, terus 0,7207 PL yang ini. Dia kan positif ya, jadinya dia searah berlawanan jarum jam, maaf. Terus di AM2 dapat data yang ini, itu dimasukin, ini -3,3975 itu negatif berarti arahnya ke bawah, terus 0,8448 itu negatif berarti dia searah jarum jam yang ini. Ini juga 6,6 positif jadi ke atas, terus -3,31 itu negatif berarti searah jarum jam yang ini. Tuh, masukin datanya. Nah setelah itu, tinggal jalanin gaya-gayanya. Ini kan yang gaya 3,52 ke atas berarti berjalan jadi ke bawah gini kan aksi reaksi. Nah berarti, vertikal di di join 1 itu sebesar 3,52 ke atas. Terus yang ini juga, yang di sebelah sini kan berjalan jadi ke bawah, terus ini tadinya ke kiri jadi ke kanan, ke atas, itu momennya. Sama dari member ini juga kayak gitu, berjalan ke kiri sama ke kanan ditotalin kan. Eee, sorry, pokoknya berjalan gambar dulu, gaya berjalannya. Terus di titik 2 itu kan ada pegas. Nah, pegasnya itu ada yang rotasi sama translasi kan. Yang rotasi itu sebentar, yang rotasi itu sebesar 4, ini 4/1, yang translas ya salah, maaf. Yang rotasi itu EI/2L, yang translasi 4 EI/L kuadrat. Nah, tadi kan kalau misalnya yang translasi itu KV, dia vertikal berarti titik 2. Nah, yang vertikal gitu, yang vertikal titik 2, terus dia kalau yang rotasi itu yang titik 3 kan, EI/2L dikali, free yang titik 3 nanti hasilnya berapa nih. Nih, yang ini kan EI/2L dikali, dia yang titik 3 ya. Lihat dari sini, ini kan 0,2516 kan, 0,2516 nih, satuannya PL kuadrat EI. Harusnya ini jadinya 0,126 PL. Nah,
Nah, terus 4 EI per L kuadrat itu kan yang di titik 2. Dia titik 2 itu 0,1705. Dia juga negatif kan. Dia negatif, terus harusnya ini hasilnya 0,682 P. Nah, dia kan negatif, berarti arahnya ke bawah. Di sininya terus jadinya ke atas hasilnya. Kayaknya berjalan. Kalau yang tadi ini kan positif 0,126, dia eh, berlawanan jarum jam. Terus jadinya hasilnya positif kan. Apaan sih? Maaf, maaf. Dia kan hasilnya positif, dia berlawanan jarum jam, terus jadinya hasilnya negatif, searah jarum jam, gitu. Sampai sini ada yang, nggak ngerti nggak sampai pribadi? Yang Ini pegas itu harus dihitung ya? iya harus. Terus juga Oh, hasilnya itu harusnya nggak jauh beda sama yang di sini itu. yang vertikal itu kan? Untuk Iya, yang heeh. 0, terus yang momennya juga nggak jauh beda sama yang itu. Kalau Mengatas. momen iya deh, iya, harusnya nggak jauh beda. Oke, berarti itu tuh Sebenarnya untuk harusnya mastiin gitu sebenarnya kan? harusnya kayak iya, sebenarnya harusnya sama persis, tapi karena kita pakai desimal, jadi kayak harusnya nggak jauh beda. Oke. Terus ke diagram momen. Diagram momen itu kalau saya itu pakai kayak di Antruk 3, pakai superposisi. Berhubung waktu Bu Iin ngejelasin diagram momen yang nggak masuk, jadi nggak paham. Terus jadinya saya pakai superposisi. Nah, dilihat dari pribadi kan, di sebelah sini momennya ada apa nih? Nggak ada, 0. Terus di sini, di titik ini momennya itu berapa? Bentar, bentar. Ya, di titik ini itu kan momennya 0,7207 ke arah atas. Berarti positif, ya kan? Positif senyum dia gambar adanya di bawah. Nih, berarti kan 0 di sini. Nah, angka ini dari mana? Itu dari eh, ini kan ada gaya 4P ya. Itu dicari momennya, momen ketika ada di titik ini nih, di jarak berapa nih? 0,3 kalau nggak salah. 0,3. Bentar. Kayak waktu ansruk 3 jadinya. Pertama gambar dulu. Ih, kok pertama gambar dulu membernya. Terus kan ada gaya superposisi nih, ada gaya 3,52. Itu dia, salah. Di sebelah kiri nggak ada momen. Terus di sebelah kanan ada 0,7207 dia positif. Positif misalnya warnanya kuning. Nah, terus ada gaya P. Gaya P itu momen maksimumnya nih dari akibat P. Itu rumusnya PAB per L. Rumusnya PAB per L. Jadi berapa tuh? 4 dikali A-nya 0,3 dikali 0,7 per 1. 0,84.
0,84. Nah, eee, gambar 0,84 berarti ada di atasnya ya. Ini 0,84, tapi itu ada di 0,3 nih jaraknya. Ini 0,3, ini 0,7. Nah, cari momen momen ketika di jarak 0,3 berarti. Itu pakai kalau misalnya, akibat P kan udah jelas ya 0,84, berarti positif 0,84 dikurang, kalau ini kan momennya negatif, dikurang berapa nih, pakai perbandingan segitiga. Di sini 0,7207, terus di sini nggak tahu ini X, ini jaraknya 0,7, ini 0,1. Berarti kalau misalnya 0,72, kayaknya nggak muat deh. Kalau misalnya 0,7207 itu oh, perbandingan segitiga ini 1 berarti berapa kalau misalnya 0,1, gitu kan. Hitung dulu, X-nya berarti 0,1 dari mana? 0,3, bukan 0,1, sorry. Berarti 0,7207 dikali 0,3, 0,21621. Nah, jadi hasilnya berapa? 0,5834. Itu momen di situnya, dan ini nilainya positif. Kalau positif berarti di bawah kan? Kok gue salah ya? Nol koma 7207. Dikali 0,3 dikali 0,7, 0,84. 0,84 dikurang oh ditambah deng. Ini kan soalnya 4P-nya kan ke bawah. Berarti momennya akan di bawah, dan itu kalau momennya di bawah positif kan, senyum. Ini juga dia momennya ke arah atas, berarti dia positif, dan dia senyum terus jadinya ditambah 0,84 ditambah ini, ditambah 0,21621, jadinya 1,05621. Ya, ini benar kan? Nah, terus dia nggak ada beban terbagi rata, jadi bentuknya tegak-tegak gitu. Nah, di sebelah kanan itu ada membernya, member 2, momennya sebesar minus 0,844. Yang ini. Terus di kanannya ada 3,31, dia kan searah jarum jam. Dia ke atas, jadinya gimana sih? 3,31, dia ke bawah.
Jadi cemberut kan, makanya adanya di atas dan cari momen ketika di tengah bentangnya. Cari momen ketika di tengah bentang. Nah, di sebelah kiri ada 0,844, di sebelah kanan ada 0,844-nya ini tuh dia positif karena ke atas, terus 3,31 ke bawah negatif. Negatifnya warna ini 3,31 ya. Terus ada 2P, itu cari momen maksimumnya kan tadi PAB per L. PAB per L, dia akan berapa ya hasilnya? 2 dikali 0,4 dikali 0,4 bagi 0,8, 0,4. 0,4 berarti ada di pokoknya dia di tengah-tengah ya. Gitu. Dia tegak bentuknya segitiga. Nah, terus ada akibat beban terbagi rata. Itu rumusnya 1/8 QL kuadrat. Q-nya 1, L-nya 0,8 kuadrat. Nah, nanti kan hasilnya melengkung. Terus cari momen di tengah bentangnya. Kalau yang akibat terbagi rata sama terpusat kan itu hasilnya udah di tengah bentang kan, yang maksimumnya. Terus dia juga hasilnya positif. Jadi nanti kan ada positif PAB per L ditambah QL kuadrat per 8 ditambah momennya yang di kiri itu kan positif 0,8448 dikali 0,4 per 0,8 dikurang 3,31 dikali 0,4 per 0,8. Hasilnya berapa? Itu buat di sini. Gitu, buat momen. Nah, untuk lintang tinggal masukin aja yang ada di free body. Itu kan ini ke atas lihat dari sini-sininya ya. Lihat dari sini-sininya dan lihat arahnya. Ini kan ke atas arahnya. Terus dia berarti di dalamnya itu gambar arah kebalikannya, dia itu ke bawah, berarti di sebelah sini atas bawah lintangnya. Kalau yang di sini ke atas, berarti gambar di dalamnya itu ke bawah. Berarti di titik sini lintangnya bawah atas. Terus di sini ke bawah, berarti berlawanannya atas. Di titik ini berarti lintangnya bawah atas. Terus di sini di dalamnya gambar arah kebalikannya ke bawah, berarti lintang di titik itu bawah atas. Nah, gambar aja dulu yang lurus-lurusnya, maksudnya di tiap titiknya. Ini kan 3,52 atas bawah ya, gambar ini. Bentar. Nah, terus juga di titik ini bawah atas 0,42 itu kan. Ini gambar yang di sini tuh.
Setelah itu ini kan ada 4P. Nah, dia kan berjalan sampai sini terus mengalami perubahan 4P kan, ke bawah, berarti turun sebesar 4P. Berarti turunnya itu 4P terus ketemu 0,429 kan di bawah, jadi udah tinggal tarik garis, gitu. Nah, terus di ini ada berapa nih, ada bawah atas 3,7975. Ini tarik garis, terus di sininya ada bawah atas 6,6, tarik garis kan. Terus di sini ada 2P, ada 2P. Itu harus diperhatiin, cara hitungnya itu gini, eee, cari vertikal ketika di titik 2P itu, titik, gaya terpusat. Untuk yang di sebelah kirinya dulu ya. Untuk di sebelah kirinya, itu ada gaya vertikal ke bawah sama ada Q kan. Gaya vertikal ke bawah ini momennya, maksudnya arahnya juga ini lawannya ke bawah. Berarti dia negatif nih, negatif V yang itu sama yang Q-nya itu dia ke bawah juga kan. Yang Q-nya ke bawah, ini ke bawah juga berarti akan dikurang Q. Tapi cari dulu vertikal yang Q itu, rumusnya Q dikali L. Nah, L-nya itu jaraknya yang dari sini ke sini nih, yaitu berarti 0,4. Berarti minus 3,7975 dikurang Q-nya 1 dikali 0,4. Itu berapa? Minus 3,7975 dikurang 0,4. Itu minus 3, minus 3,7975 ya. 7975 dikurang 0,4. Minus 4,2. Minus 4,2 berarti gambar dulu kan di sini, di tengah-tengah bentangnya minus 4,2. Ya pokoknya nggak lurus, tapi agak ke bawah gitu, minus 4,2. Nah, terus yang di sebelah kanannya itu ada ke atas 6,6 sama ke bawah gini. Dia kan ke atas, berarti di sini ke atas, atas sama atas. Jadi positif. Positif V. Terus yang Q-nya itu kan ke bawah, Q dikali L. Berarti 6,6 dikurang 1 dikali L-nya 0,4. 6,6 dikurang 0,4. 6,2 kan. Nah, kalau lintang di sebelah kanan itu kan dikali minus 1, jadi minus 6,2. Di sini gambar sampai minus 6,2. Terus tinggal lanjut lagi ke 6,6. Tadi kan ini 4,2 ya. Di sini 6,2. Nah, jaraknya berarti 2 kan, 2P. Sesuai kan sama ini gayanya 2P. Gitu. Sampai sini ada yang bingung nggak? Ada yang nggak paham mengenai lintang atau yang lainnya?
Kalau udah nggak ada yang nanya, berarti cukup. Fat. Berarti grafiknya itu cuma momen lintang doang kan ya? Sama momen. Oh iya ya. Normal udah nggak? Momen lintang doang kan? Enggak. Oke. Makasih, Fat. Sama-sama. Gimana teman-teman, ada yang masih bingung nggak? Bingungnya di mana? Nggak apa-apa, nanti dijelasin lagi. Tadi aku telat masuk yang pas jelasin. Jelasin apa? Bingung di mana? Kok off mic? Bentar ya. Tadi yang di step setelah buat bingung di matriks kekakuan struktur. Bentar. Mindahin SM1 sama SM2 jadi ke matriks kekakuan struktur. Ini tinggal ini aja nanti. Ini kan ada si matriks kekakuan member ini, yang member 1 itu kan 4, 1, 2, 3, kamu paham kan? Iya, paham. Yang SM2, 2, 3, 5, 6. Nah, terus udah ada nomor-nomor ini, tinggal dicocokin aja. Jadi tuh istilahnya matriks kekakuan struktur dirapiin gitu dari SM. Ditata, ini ada 1, 1. Ini kan ada 1, 1, 1 ya. Nah, lihat nih di matriks kekakuan member yang 1, 1 ada apa? 4L² kan. Di SM2 nggak ada 1, 1, jadi ya udah masukin 4L² doang. Terus misalnya 2, 3. 2, 3 itu minus 6L sama 28,125L. Ditotalin, minus 6 ditambah 28,125. Jadi 22,125L. Nah, terus diperhatiin yang pegasnya ini. Nih. Pegasnya itu kan ada di titik 2 ya. Kalau misalnya satuannya radian, yang km itu, berarti dia berpengaruh terhadap momennya. Momen di titik 2 itu kan yang nomor 3. Terus kalau yang kv itu vertikal, berpengaruh terhadap vertikal, itu nomor 2. Nah, yang kv itu 4EI/L². Berarti angkanya itu 4 gitu kan. Konstanta itu angka ya? Ya kan? Itu konstantanya 4. Jadi ketika di matriks 2, 2, itu ditambah 4. Nih. Matriks 2, 2 itu kan ada 12 sama 70,3125. Ditotalin dulu nih, ditambah. Terus ditambah lagi sama 4 akibat pegas. Gitu. Terus juga di 3, 3 tadi kan ada 1/100 ya. 0,5 berapa sih? Ada 1/2. Ada 1/2 sama aja 0,5. Jadi tambahin di sini. Gitu. 19 tambah 0,5. Paham gak, Andri? Paham. Oke. Terus juga beberapa ada yang nanya ini ya, cara ngitung matriks di kalkulator bagi yang
bagi yang nggak punya kalprok. Perlu dikasih tahu gak sih? Perlu. Kalau saya itu pakai Simbolab. Pakai aplikasi Simbolab. Bentar. Nah, misalnya dari tugas 1 buiin ya. Hitung DF. Itu kan rumusnya inverse SFF. Ini di sini matriks 2 kali 2. 14,6667 dimasukin angkanya 3,3333. Itu variabelnya nggak usah dimasukin. Biar gampang. Terus inverse itu sama aja pangkat minus 1. Nah, jangan lupa tuh perkaliannya selalu ditulis gitu, jangan langsung kurung. Ini dikali. Bentar. Dikurung inverse 2 kali 1 minus 1,08 0,504 dikurang, kan mau perkalian kan SFR dikali DR, jadi dikurung dulu. SFR-nya 2 kali 4. 8,333 minus 8,333. 8,333 minus 5,6667 minus 2,6667 1,3333 dikali gitu ditulis. 0,00 minus 0,02 kurung terus kok. Nah, dapat hasilnya kan. Nah. Kayak gitu deh. Coba naik. Yang tadi di awal naik. Geser kanan. Lagi. Oke, lagi. Oke, dah. Thank you. Ya, sama-sama. Udah ya, cukup ya? Cukup. Recordnya Ya, langsung kirim ya. Makasih Fatia. Kasih Fatia. Makasih Pak. Terima kasih, Pak.